Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan sharing lagi ya tentang rumus obat. Rumus obat di sini saya contohkan untuk rumus obat pemberiannya pada anak. Rumus obat itu mau anak mau dewasa tetap ya rumusnya yang sama gitu. Tapi untuk rumus obat di sini pada anak hanya sedikit yang harus diberikan karena rumus obat di sini tergantung instruksi dokter ya. Karena semakin kecilnya berat badan akan dosisnya juga akan semakin kecil gitu ya. Sebelum saya ingin sharing ya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ya agar tidak ketinggalan untuk video-video yang lainnya. Oke. Ini rumus obat di sini untuk orang kesehatan sangat tidak asing ya. Ini hanya familiar banget. Karena rumus obat di sini kita sering banget memberikan terapi obat kepada pasien-pasien kita. Terutama itu harus melewati instruksi dari dokter gitu ya. Rumus obat di sini ada rumusnya ya. Rumusnya itu adalah O per H kali L. O itu order ya. Order itu dosis yang instruksi dokter. Dosis yang harus diberikan sesuai dari instruksi dokter. Yang H itu adalah ini dosis dalam obat tersebut. Gitu ya. Soalnya dosis-dosis dalam obat tersebut itu berbeda-beda dosisnya. Ada yang 4 mg, 50 mg, 750 mg, ada yang 1 gram gitu ya. Berbeda-beda. Terus yang L itu liquid atau larutan. Larutan yang ada obat-obatan yang harus dilarutkan menggunakan aquades campurannya itu adalah obat-obat yang sejenis pial. Tapi kalau obat-obatan yang berbentuk ampul itu adalah udah dioplos dari sananya. Dalam artian sudah tidak dioplos lagi sama kita ya. Itu rumusnya tetap ya O per H kali L. Dosis instruksi dokter dibagi dosis yang ada di dalam obat tersebut dikali liquid atau larutan. Kita langsung aja ya ke soal. Jangan lupa subscribe gitu ya. Untuk ini ya, untuk bagi yang udah bisa kita bisa sharing-sharing ya. Cuman kalau misalkan pada orang kesehatan yang masih bingung terhadap menghitung obat, terutama pada mahasiswa keperawatan, kesehatan, kebidanan maupun kedokteran, ini rumusnya seperti ini yang saya bahas. Semoga dengan melihatnya video ini kalian sudah mampu menghitung dosis obat pada anak maupun pada dewasa. Oke, langsung saja ya. Di sini langsung saya bahas. Nomor 1, anak G berusia 5 tahun, berat badan 20 kilo. Oke, 5 tahun ya, berat badan 20 kilo, dirawat di ruang perawatan anak dengan keluhan demam sejak 3 hari yang lalu. Gitu ya, keluhannya demam. Anak G mendapat instruksi obat paracetamol 200 mg. Oke, berapa cc obat yang harus diberikan pada anak Y jika kandungan obat paracetamol 1 gram atau 1000 mg gitu ya. Yang poin A itu adalah 50 cc, yang B 30 cc, yang C 20 cc, dan yang D 40 cc gitu ya. Oke, kita masukkan aja ke rumusnya ya. Rumusnya itu tadi apa? O per H kali L gitu ya. O-nya itu dosis yang harus diberikan. Dosis yang harus diberikan itu ini ya 200 mg. 200 mg dibagi H. Dosis yang ada di dalam paracetamol tersebut adalah 1 gram. 1 gram dibikin miligram itu hasilnya ini set. Hasilnya itu adalah 1000 mg. Gitu ya. 1000 mg. Langsung saja bagi 1000 dikali. Nah, di sini berhubung paracetamolnya yang infus itu isinya dalam satu pial yang gede ada 100 cc gitu ya. Ada 100 cc. Jadi L-nya itu liquidnya 100 cc di sini ya. 100 cc. Gitu. Berapa yang harus diberikan pada anak Y gitu jika obat paracetamolnya 200 mg. Oke ya, kita langsung saja. Nah, kita kalikan. Ini 200 dikali 100
itu adalah hasilnya 20.000 ya, dibagi 1000. 1000 dari mana? Dari ini ya. Jadi 20.000 dibagi 1000 adalah hasilnya 20. Berarti hasilnya itu 20 cc gitu ya. Sangat gampang sekali untuk rumus dosis obat ini gitu ya. Oke, berarti jawabannya yang paling tepat adalah yang C ya. Yang C. Oke. Udah paham? Udah mulai paham untuk perhitungan dosis obat? Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Ini soal nomor 2, ada anak Y, usia 10 tahun, berat badan 30 kilo. Dibawa keluarganya ke rumah sakit dengan keluhan muntah lebih dari 5 kali. Oke, dia muntah ya. Dokter menginstruksikan obat ondansetron 2 mg. Berapa cc obat yang harus diberikan pada anak Y gitu ya. Berapa cc obat yang harus diberikan pada anak Y. Jadi di sini kita harus tahu dulu kandungan ondansetron di dalam satu ampul gitu ya. Di sini ada ya nih ondansetron. Ondansetron itu yang injeksi 4 mg dalam 2 mili. Nah, gitu ya. 4 mg dalam 2 mili. Di sini dia ondansetron instruksinya 2 mg. Oke, di sini yang poin A jawabannya itu 0,5 cc, yang B 1 cc, yang C 1,5 cc, dan yang D 2 cc. Oke, dokter menginstruksikan obat ondansetron 2 mg. Yuk kita hitung ya. Di sini O per H kali L. Ya, di sini ordernya itu berapa tadi? Ordernya itu adalah 2 ya. 2 mg. Nah, di sini injeksi ondansetron berisi, nah ya, ini berisi 4 mg dalam 2 mili. Berarti di sini 4 ya. 4 dikali L-nya itu liquid, berhubung ini udah dioplos dari sananya, isinya adalah 2 mili nih di sini ya. Yang 2 mili. Oke, yang 2 mili ini kita langsung tujukan di sini karena adalah L liquid 2 mili. 2 mili ya di sini ya. 2 mili gitu. Sama dengan oke ya, sama dengan begini. 2 dikali 2 sama dengan 4. 4 dibagi 4. Ini kan. 4 dibagi 4 sama dengan 1. Berarti obat yang harus diberikan pada anak Y dengan ondansetron 2 mg sesuai instruksi dokter, kita harus memberikannya itu 1 cc. Berarti jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, itu ya. Yang B jawabannya. Gampang kan? Oke, sekarang kita mulai lagi ke dosis-dosis yang paling kecil. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Oh iya, jangan lupa subscribe ya. Kalau yang belum subscribe, mungkin materi ini udah tahu gampang banget ya, tapi kalau yang belum tahu mungkin ruwet juga. Jadi kalau yang belum tahu tetap aja ya harus subscribe, soalnya di setiap harinya saya posting materi-materi P3K, uji kompetensi ataupun materi CPNS. Oke, langsung saja ya di sini. Anak R berusia 2 tahun dengan berat badan 12 kilo. Dengan keluhan demam karena terdiagnosa bakterial infeksi. Dokter menginstruksikan antibiotik ceftriaxone ya, 500 mg. Berapa cc obat yang harus diberikan pada anak R dengan dioplos Aquades 10 cc. Kayak gitu ya. Langsung saja. Yang A jawabannya 4 cc, yang B 5 cc, yang C 6 cc, dan D yang 7 cc. Oke, kita langsung hitung saja ya. Rumusnya itu adalah O per H kali L gitu ya. Ordernya itu berapa? Ordernya itu 500. Tulis di sini 500. Ordernya 500 dibagi
Nah, di sini dosis antibiotik ceftriaxone itu isinya adalah 1 gram. Di mana 1 gram kalau dibuat miligram itu adalah 1000 ya. 1000. Ini dikali liquidnya itu 10 cc yang tadi udah ditentukan di soal. Kali 10. Berapa cc kah yang harus diberikan pada anak R? Oke, langsung kita hitungnya. 500 kali 10 adalah 5000. 5000 ya. 5000. Nah, di sini 5000 dibagi 1000 di sini. Dibagi 1000. Maka 5000 dibagi 1000 hasilnya itu adalah 5 cc. Nah, berarti dalam artian di sini udah ketahuan ya bahwa ceftriaxone 500 mg yang dioplos 10 cc yang harus diberikan pada anak R itu adalah 5 cc. Sini ya. Berarti jawabannya yang B, betul sekali. Gitu ya. Jangan sampai kita terkecoh dengan pengoplosan obat. Gitu. Oke. Soal yang terakhir di sini adalah soal nomor 4. Soal nomor 4, anak T berusia 1 tahun, berat badan 8 kilo, dia mengeluh tidak nafsu makan. Oke. Karena ibu anak T mengatakan jika perutnya dipegang anaknya menjerit kesakitan. Nah, dia sakit perut intinya ya ini. Dokter menginstruksikan pemberian obat ranitidin 5 mg. Sebagai perawat, berapa cc kah obat yang harus diberikan pada anak T? Oke, sesuai dengan rumus ya, hitung-hitungnya. Kalau jawaban A itu 0,1 cc, yang B 0,2 cc, dan yang C 0,3 cc, yang D 0,4 cc. Ayo kita hitung ya, masukkan ke dalam rumus. O per H kali L. Ordernya itu berapa tadi di sini? Ordernya itu adalah 5 mg. 5 mg per. Nah, di sini ranitidin injeksi kandungannya itu adalah 50 mg dalam 2 cc. Nah, dia udah dioplos dari sananya ya, dari pabrikannya. Berarti ini liquidnya 2 cc gitu. Oke, langsung saja kita hitung. Di sini 5 dikali 2 hasilnya 10. 10 dibagi di sini 50. 10 dibagi 50 ternyata hasilnya itu hanya 0, ya, Kakak. Itu dia minjem. Ini 10 dibagi 50. 50 nggak bisa ya. Berarti kalau mau bisa ditambah 0,1. Cuman di atasnya 0, gitu ya. Berarti 100 dibagi 50 gitu ya. 0, di sini 100 dibagi 50 adalah hasilnya 2. Jadi kesimpulannya obat ranitidin yang harus diberikan pada anak T ya, yang instruksi dokternya itu ranitidin 5 mg, yang harus diberikannya itu adalah 0,2 cc. Berarti jawabannya itu yang B. Gampang kan? Gitu. Pokoknya kita harus mengetahui kandungan obat yang ada di dalam obat tersebut gitu ya. Oke, demikianlah video tentang obat ini. Semoga kita semua mengetahui tentang cara perhitungan rumus obat gitu ya. Terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang udah subscribe, like, komen, serta share video ini. Semoga kita semua selalu terupdate ya berita-berita atau materi-materi tentang P3K, CPNS maupun uji kompetensi. Gitu ya. Kita berdoa sama-sama supaya kita melakukan uji kompetensi, uji CPNS ataupun P3K di tahun ini lolos semua dengan hasil yang memuaskan. Oke, terima kasih telah setia di channel Alessa Deredet yang berbagi untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan video selanjutnya.